hari kiamat tidak akan terjadi sehingga harta kalian melimpah. Sampai-sampai orang yang mempunyai harta pun merasa kebingungan, siapa yang mau menerima sedekahnya. Bahkan di saat dia menawarkan hartanya itu kepada orang lain, tawarannya itu dijawab dengan perkataan aku tidak butuh hartamu. H.R. Al-Bukhari, Az-Zakar, Hadits No. 1412. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, kemudian melimpahnya harta, sehingga seseorang yang sudah diberi 100 dinar pun masih tetap menggerutu. H.R. Al-Bukhari dalam Al-Jizyah wa Al-Muwada'an, Hadits No. 317. Dua riwayat inilah yang kami nilai cukup representatif dalam menggambarkan melimpahnya harta sebagai tanda hari kiamat. Menurut pandangan kami, setidaknya dua hadits ini mengandung 4-5 interpretasi. Hal ini sebagaimana yang akan kami jelaskan berikut. Pertama, maksud dari melimpahnya harta ini adalah harta simpanan yang didapatkan oleh kaum muslimin dari penaklukan. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam redaksi hadits berikut ini. Niscaya akan ditaklukkan untuk kalian Syam, Romawi, dan Persia, atau Romawi dan Persia, sehingga masing-masing dari kalian mendapat bagian unta dengan jumlah sekian dan sekian. Sapi sejumlah sekian dan sekian, demikian juga dengan kambing. Sampai-sampai orang yang sudah mendapatkan bagian 100 dinar pun masih menggerutu dengan bagiannya itu. Sahih Al-Jami' As-Saghir, Jilid 2, Hadits No. 7838. Hadits ini mengaitkan antara penaklukan dengan melimpahnya harta dalam sebuah hubungan sebab akibat. Penaklukan merupakan sebab bagi suatu akibat, yaitu melimpahnya harta. Ini memberikan isyarat bahwa hubungan tadi terjadi secara beriringan dalam masa tertentu. Yang lebih mengagumkan, dalam permulaan hadits tersebut digunakan damir muhatab kata ganti orang kedua yang tercermin dalam lafal lakum dan li ahadikum yang menunjuk pada kelompok sahabat. Artinya, merekalah pelakunya, dan di zaman mereka pula penaklukan terhadap bangsa Romawi dan Persia dapat berhasil, yang hasilnya berupa harta karun yang sangat banyak. Namun di akhir redaksi hadits di atas, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan masalah pembagiannya dan adanya sikap menggerutu dari orang yang diberi, beliau menggunakan damir gaib kata ganti orang ketiga yang tercermin dalam redaksi Yuta Ahaduhum. Ini mengindikasikan bahwa orang yang menggerutu itu bukanlah dari kalangan para sahabat. Maksudnya, mereka yang turut serta dalam penaklukan dan bukan dari kalangan sahabat. Kedua, maksud dari melimpahnya harta adalah peristiwa yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Interpretasi ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal pembahasan ini, yang tercermin dalam redaksi Hatta Yukatsiru Fikum yang menunjuk pada masa sahabat, yaitu dengan banyaknya harta rampasan perang. Kemudian pada kelanjutan hadits tersebut, disebutkan Fayafidu Hatta Ya'imurabul Mal yang mengisyaratkan bahwa melimpahnya harta ini terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Memang kenyataan inilah yang terjadi pada masa sahabat, bahkan karena amat berlimpahnya harta tersebut. Hal ini terus berkelanjutan hingga penghujung pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu, antara seorang muslim dengan saudaranya merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak perlu meminta kepada orang lain. Hal ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim. Jika umurmu panjang, niscaya engkau akan menyaksikan seorang laki-laki yang di tangannya penuh dengan emas dan perak, seraya mencari orang yang mau menerima sedekahnya, namun dia tidak menemukan seorang pun yang mau menerima sedekah tersebut. Adi berkata, aku melihat seorang perempuan yang melakukan perjalanan sendirian, berangkat dari Hirah menuju Ka'bah, dan bertawaf di sekelilingnya tanpa ada rasa takut sekalipun. Selain itu aku ikut, serta membuka menaklukkan harta karun Kisra bin Hurmuz. Andai umur kalian panjang, niscaya kalian juga akan menyaksikan apa yang disabdakan Abul Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang keluar rumah sambil membawa emas dan perak memenuhi tangannya. H.R. Al-Bukhari, Al-Manaqib, Hadits No. 3595. Hadits yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Adi radhiyallahu anhu ini berisikan bahwasanya dia akan melihat 3 perkara yang sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di masa sahabat. Isi pembicaraan tersebut antara lain, seorang laki-laki yang keluar dengan membawa harta benda untuk disedekahkan, namun dia tidak menemukan orang yang menerimanya. Adi benar-benar
telah menyaksikan dua perkara yang awal. Sedangkan menurut isyarat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Adi memprediksi bahwa kejadian di mana seorang laki-laki yang keluar dengan membawa harta tersebut sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Dan kejadian tersebut memang benar-benar menjadi kenyataan setelah meninggalnya Adi, yaitu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Hajar mengutip sebuah riwayat dari Umar bin Asid bin Abdurrahman bin Khattab dengan sanadnya yang jayyid. Demi Allah, Umar bin Abdul Aziz tidaklah mangkat, melainkan ada seorang laki-laki datang kepada kami dengan membawa harta yang melimpah. Kemudian laki-laki itu berkata, "Bagikanlah oleh kalian harta ini untuk para fakir miskin." Namun pada keesokan harinya orang-orang tersebut datang dengan hasil yang sia-sia sambil menceritakan bahwa dia tidak menjumpai seorang pun yang pantas diberi sedekah. Sungguh, Umar bin Abdul Aziz telah membuat orang-orang merasa kecukupan. Fathul Bari. Yang perlu diperhatikan dari petunjuk hadits ini, bahwa hidup berkecukupan tersebut terjadi pada masyarakat yang saling serta kana. Dan hal ini sesuai dengan kondisi yang ada pada masa Umar bin Abdul Aziz berkuasa. Hal ini juga diperkuat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersedekahlah kalian, sebab kalian akan menjumpai masa yang pada saat itu seorang laki-laki berjalan dengan membawa hartanya untuk disedekahkan. Namun tidak seorang pun yang mau menerimanya. Dan orang yang mau menerima hartanya itu berkata, "Andai engkau kemarin datang dengan membawa sedekahmu itu, niscaya aku akan menerimanya. Tetapi sekarang aku tidak butuh hartamu itu." Hair Al-Bukhari dan Az-Zakar, hadits No. 1411. Hadits ini menunjukkan bahwa pada zaman tersebut orang-orang mempunyai sikap qanaah dan zuhud dari kehidupan dunia. Sehingga mereka lebih suka untuk mengesampingkan segala beban dunia yang memberatkan. Mereka tidak menjadikan menerima sedekah sebagai profesi, tetapi seandainya mereka bersedia menerima pemberian, itu pun hanya untuk menutupi kebutuhan saat itu. Kenyataan inilah yang disampaikan dalam redaksi hadits tersebut dengan jelas. Seandainya seorang laki-laki di hari kemarin membutuhkan uluran sedekah, tetapi ketika di hari berikutnya dia telah merasa cukup, maka dia tidak akan mau menerima sedekah. Kenyataan ini sebagaimana yang telah kami tegaskan, sangat sesuai dengan kondisi di masa Umar bin Abdul Aziz memerintah. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi pula pada masa Al-Mahdi dan Isa alaihi salam, ketika turun ke dunia. Ketiga, melimpahnya harta terjadi pada masa Al-Mahdi dan Isa alaihi salam. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi zat yang jiwaku ini berada di tangannya, benar-benar telah dekat masa turunnya Isa bin Maryam untuk menjadi penguasa yang adil. Nantinya, dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah, sehingga harta menjadi melimpah, dan tak seorang pun yang mau menerimanya sebagai sedekah." Hair Al-Bukhari, Al-Hadits Al-Anbiya, hadits Note 3448. Hal ini juga ditunjukkan apa yang diriwayatkan tentang Al-Mahdi, bahwasanya dia menebarkan harta dan tak seorang pun yang mau mengambilnya. Kami ingin menggarisbawahi bahwa penyebab melimpahnya harta pada masa Al-Mahdi dan Isa alaihi salam, karena memang jumlah manusia pada saat itu menurun drastis akibat berbagai peperangan dan fitnah pembunuhan yang terjadi sebelum masa mereka. Di samping itu, kesadaran bahwa hari kiamat sudah dekat membuat banyak orang berlaku zuhud terhadap harta dunia. Keempat, maksud dari melimpahnya harta tersebut seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia serta kecenderungan mereka yang bersikap hedonis. Kemungkinan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berlimpahnya harta. Sampai-sampai seandainya seseorang diberi 100 dinar pun, dia masih tetap menggerutu. Poin penting dalam hadits ini adalah orang yang sudah diberi 100 dinar, tetapi masih juga menggerutu. Sementara ada riwayat yang menjelaskan bahwa orang tersebut diberi 100 dinar, tetapi dia tersebut tetap menggerutu. Menggerutu dalam hal ini bukannya sebagai satu isyarat dari sikap qanaah dan merasa cukup yang dengan apa yang ada di tangannya. Sebaliknya dalam hal ini, ada satu isyarat dari tidak adanya perasaan rela dari orang yang mengambilnya. Hal ini menunjukkan adanya dua kemungkinan. Pertama, terjadinya inflasi besar-besaran terhadap nilai mata uang, di mana uang 100 dinar pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beda halnya dengan apa yang terjadi di waktu dahulu,
Pengertian inilah perkuat oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Saat itu, berpegang pada nilai agama menjadi sangat sulit, harta semakin melimpah, dan hari kiamat tidak akan tiba, melainkan terhadap sejelek-jelek manusia. H.R. Malhakim, Al-Fitan, Hadits No. 8359, hadits ini sahih. Kedua, berkembangnya sikap hidup hedoni, serta banyaknya keinginan manusia yang harus terpenuhi, sehingga nilai 100 dinar tidak akan mencukupi untuk kebutuhan mereka. Hal ini tidak akan terjadi, melainkan ketika manusia telah benar-benar hidup dengan gaya yang sangat berlebih-lebihan. Kemungkinan besar kerusakan ini dikarenakan telah rusaknya hati nurani manusia dan kerakusannya terhadap dunia. Kondisi seperti ini tanda-tandanya telah terlihat sekarang dan tidak memerlukan interpretasi lagi. Kehidupan di kawasan Teluk serta gaya hidup masyarakatnya yang gemar berfoya-foya sudah cukup membuktikan. Kelima, tersebarnya fitnah, banyaknya peperangan, serta manusia yang disibukkan dengan kondisi yang dihadapi sehingga mereka berpaling dari harta. Sehingga mereka disibukkan dengan urusannya sendiri dan tidak peduli lagi terhadap sanak famili, apalagi harta. Bagi mereka, musibah yang menimpa mereka jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa harta. Satu hadits yang riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengindikasikan demikian, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niscaya akan datang pada manusia suatu zaman di mana seorang laki-laki berkeliling dengan membawa hartanya berupa emas dan perak yang akan dia sedekahkan. Namun dia tidak menemukan seorang pun yang menerimanya. Dan niscaya akan disaksikan bahwasanya seorang pria akan diikuti oleh 40 wanita guna mendapatkan perlindungannya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wanita dan sedikitnya pria. H.R. Al-Bukhari, Az-Zakar, Hadits No. 1414. Menolak pemberian sedekah, walaupun berupa emas dan perak mengindikasikan bahwa pada saat itu harta melimpah ruah. Sementara, dari redaksi hadits, dapat diasumsikan bahwa sedikitnya pria ini disebabkan oleh banyaknya fitnah dan peperangan. Atau bisa juga disebabkan oleh sebab-sebab yang lain, yang jelas tanda-tanda ini belum pernah terjadi. Kesimpulan, dari kelima interpretasi ini, semuanya mempunyai kemungkinan yang sama sebagai interpretasi dari melimpahnya harta. 11. Berlomba-lomba membuat gedung pencakar langit. Pertanda ini diredaksikan oleh beberapa hadits dengan redaksi yang berbeda-beda, di antaranya adalah sebagai berikut. Kemudian, hari kiamat juga tidak akan datang sebelum manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. H.R. Al-Bukhari, Al-Fitan, Hadits No. 7121. Dan engkau akan melihat para penggembala kambing yang telanjang kaki dan dada lagi miskin berlomba-lomba meninggikan bangunan. Har. Muslim, Al-Main, Hadits No. 8. Dan jika engkau melihat penggembala ternak yang berlomba-lomba meninggikan bangunan, maka itulah di antara tanda hari kiamat. Har. Muslim, Al-Main, Hadits No. 9. Dan akan terlihat para penggembala ternak yang telanjang kaki dan dada serta kelaparan nantinya akan berlomba-lomba dalam kemegahan bangunan. H.R. Ahmad, Baki Musnad Al-Mukatsirin dari Abu Hurairah, Hadits No. 8883. Riwayat-riwayat ini mengisyaratkan adanya perubahan kondisi umat manusia dari yang dulunya terlihat lemah dan miskin menjadi orang yang kuat dan kaya secara mengejutkan. Di samping itu, dalam beberapa redaksi tersebut disebutkan bahwa kedua hal yang bertentangan itu, kaya dan kuat vs miskin dan lemah, akan disaksikan oleh umat beliau secara jelas. Hal ini terlihat jelas dalam redaksinya yang menggunakan kata tara, raita, dan yura. Pertanda ini dapat disaksikan secara langsung oleh kaum muslimin di Jazirah Arab. Mereka dapat melihat perubahan keadaan penduduknya dari penggembala dan miskin. Sekarang telah berubah menjadi kaya raya yang glamor dan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yang demikian itu setelah temukan minyak bumi yang menjadikan kaya raya bagi penduduknya. Dalam hadits riwayat Ahmad hadits urutan ketiga, pertanda ini sangat jelas. Bahwa yang dimaksud berlomba-lomba mencakup juga siapa yang membuat bangunannya paling megah, paling indah, serta yang paling banyak menelan biaya. Keadaan ini sudah benar-benar terwujud di kawasan Teluk dengan gambaran yang amat nyata.
Dan siapapun yang menyaksikan gedung-gedung yang ada di sana serta gaya hidup masyarakatnya yang hedonis dan melampaui batas, niscaya dia akan membuktikan kebenaran hadits ini dengan kenyataan yang ada tanpa keraguan lagi. 12. Penggembala yang menjadi penguasa. Dalam sebuah hadits diredaksikan sebagai berikut. Dan jika engkau melihat penggembala yang telanjang kaki dan dada menjadi raja di bumi, maka itulah pertanda hari kiamat. HR. Muslim. Al-Iman. Hadits Nomor 10. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan. Dan jika engkau melihat penggembala yang telanjang kaki menjadi pemimpin manusia, maha itulah pertanda hari kiamat. HR. Muslim. Al-Iman. Hadits Nomor 9. Pertanda ini erat kaitannya dengan tanda hari kiamat sebelumnya, sehingga kami tidak perlu menjelaskannya lagi, karena hal ini juga terjadi di masa sekarang ini. 13. Persinaan merajalela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Lalu kami berkalam kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Al-Baqarah 2:65. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguh aku akan mengabarkan kepada kalian, di mana kalian tidak akan mendengar dari seorang pun sesudahku nanti. Ketahuilah, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah berkurangnya ilmu dan merebaknya kejahilan, zina yang dilakukan secara terang-terangan, dan jumlah wanita yang semakin banyak, sedangkan jumlah lelaki semakin sedikit, sampai-sampai seorang pria menanggung 50 orang wanita. HR Al-Bukhari. Al-Ilm. Hadits Nomor 81. Dalam riwayat lain disebutkan, tersebarnya zina. HR At-Tirmizi. Al-Fitan. Hadits Nomor 2301. Hasan Sahih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di antara umatku nanti orang-orang yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan musik. Dan niscaya akan bermukim orang-orang yang berada di sisi sebuah gunung yang didatangi seorang penggembala yang dikerumuni oleh ternaknya. Saat itu orang-orang miskin mengerumuninya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Mereka berkata, kembalilah besok. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka bersamaan dengan dimusnahkannya gunung tersebut. Sedangkan mereka yang tidak binasa akan dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi hingga hari kiamat tiba. HR Al-Bukhari. Al-Asribar. Hadits Nomor 5990. Pertanda hari kiamat ini mempunyai dua sisi interpretasi. Pertama, maraknya perbuatan zina sehingga menjadi kebiasaan yang sama sekali tidak ditentang oleh sebuah masyarakat, atau mereka membiarkan saja perbuatan tersebut tanpa mendapatkan vonis sedikitpun. Saat itu membicarakan masalah ini bukanlah hal yang tabu. Pertanda ini sudah sangat marak dan terang-terangan di zaman sekarang ini. Lebih-lebih mayoritas negara Islam menerapkan undang-undang yang diusung dari Barat, di mana dalam aturan hukum tersebut tidak memberikan vonis apapun atas perzinahan, jika dilakukan atas dasar suka sama suka. Ini baru yang terkait dengan zina betulan. Sedangkan perkara yang menjurus pada perzinahan, maka masyarakat menilainya halnya sebagai hal yang sangat wajar.